Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Kampung Taqwa Asdan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Sekarang masuk surat baru ya. Surat baru ya, yaitu surat Al-Furqan. Nah, kita akan beri gambaran sedikit. Kalau sebelumnya surat An-Nur ya. Sekarang surat Al-Furqan, surat ke-25. Surat ini tema sentralnya adalah menghibur Rasul, menghibur Nabi Muhammad SAW. Karena betapa banyak penghinaan yang disematkan kepada beliau, kena sihir lah, kemudian kok nggak diturunkan malaikat ya. Sampai orang musyrik menanyakan kenapa Rasul kok jalan-jalan di pasar makan. Ini ada usapan lembut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW di surat ini, menguatkan beliau untuk menyampaikan risalah ke seluruh alam. Ini tema sentral. Kemudian ada juga pokok-pokok pikiran atau pokok-pokok pembahasan di surat ini. Yang pertama tuh tentang bahwa Rasul adalah manusia. Dari dulu sampai sekarang Rasul manusia, bukan malaikat. Itu nomor satu. Yang kedua, bagaimana kelancangan yang disebut oleh orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, pada Rob. Kok kita menyembah Ar-Rahman? Siapa Ar-Rahman gitu. Ya, bahkan dia penyebutan bahwa Rob itu punya anak dan sebagainya. Kelancangan dari kaum musyrikin. Yang ketiga nih, yang pertama tadi tentang Rasul sebagai Rasul adalah manusia ya. Yang kedua, kelancangan orang-orang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pengembaraan alam semesta. Nanti disampaikan bagaimana keteraturan alam semesta ya, ada bayangan ya. Kemudian ada laut ya. Semua disampaikan. Yang ketiga ada ibadur rahman. Yang keempat ada ibadur rahman, cerita tentang hamba-hamba yang soleh. Mestinya seperti inilah orang-orang musyrik ya, hamba-hamba yang dinaungi Allah. Di antara itu juga ada cerita tentang azab bagi orang-orang musyrik ya, yang dia dustakan, yang mereka dustakan. Itu tema pokok-pokok pikiran dalam surat Al-Furqan. Tema utamanya secara keseluruhan adalah menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai saja di surat Al-Furqan ayat pertama. Surat ke-25 ayat pertama ya. Silakan dibuka
Al-Quran dan Androidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya. Keberkahan ya, atau mendapat berkahlah dari siapa? Dari yang menurunkan Furqan kepada hambanya untuk penyeru atau peringatan bagi seluruh alam. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabaraka, barokah, keberkahan. Banyak ya kata-kata tabaraka ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ada juga di surat Al-Kahfi ya. Ada surat Al-Kahfi, ada surat Al-Mulk, bahwa keberkahanlah bagi kita semua, keberlanjutan terus menerus berkah ya. Di sini Allah tidak menyebutkan Allah, tapi menyebutkan sifat-sifat Allah. Nazzalal furqan ya, setelah diingatkan betapa berkahnya ya orang-orang yang diberi ya, hidayah ya, termasuk penyeru kepada hidayah itu Rasulullah. Itu keberkahan yang terus menerus ya. Nazzalal furqan, nazzala ya, yang menurunkan. Ini sebenarnya penegasan dari Allah, memang diturunkan dari Allah. Ini Quran, bukan omongan dari orang-orang bahwa Muhammad mah ngarang dongeng-dongeng, asatirul awalin, dongeng-dongeng doang terus disuruh tulis ya. Ada omongan-omongan seperti itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Di sini Allah sebutkan nazala, Allah lah yang menurunkan itu. Walaupun tidak ada kata-kata tulisan Allah di sini, lafzul zalalahnya nggak ada di sini. Sifatnya yang ditonjolkan, yaitu menurunkan. Jadi Al-Quran ini Allah yang menurunkan. Kan banyak tuh ejekan-ejekan, kenapa nggak diturunin satu aja? Ada kitab gitu turun dari langit. Banyak ejekan-ejekan ya. Nazzalal furqana, yang menurunkan al-furqan, pembeda. Ada batas antara jahiliyah dengan Islam, antara hidayah dengan sesat ya, antara hak dengan batil ya. Jadi furqan ini pembeda nih. Makanya kalau ingin mengetahui mana hidayah mana sesat, baca furqan ini. Furqan berarti keseluruhan Al-Quran juga, karena Al-Quran disebut juga Al-Furqan. Nanti kita bisa tahu batasnya itu, mana yang hidayah, mana yang sesat ya. Selama ini kan kita kadang terombang-ambing, banyak orang yang mencari hidayah tapi nggak ketemu ya, karena mencari hidayahnya dengan cara yang nggak benar gitu. Bukan cara yang dipakai oleh Rasulullah SAW ya.
Ada orang yang mencari hidayah, salah satunya adalah mencari kebahagiaan. Kebahagiaan dicari dengan macam-macam. Ada yang mengkoleksi sesuatu, ada yang ingin menaklukkan sesuatu, mencari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan kan ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah itu membuat hati tenang. Ya. Makanya kebahagiaan ini itulah yang dicari manusia. Betapa bahagianya manusia ketika mendapat hidayah. Mesti seperti itu, mendapat petunjuk. Nah, bagaimana kita mengetahui di mana hidayah, mana tidak, mana orang yang musyrik, mana orang yang iman, orang yang kafir, orang yang iman? Baca Al-Quran, sehingga kita tahu kita di golongan mana. Ashabul yamin atau ashabul simal. Mau tangan bakal yang dapat buku dari tangan kanan atau yang tangan kiri, harus tahu. Jadi Al-Furqan. Ala abdihi, pada hambanya. Ini suatu kedudukan yang disampaikan Allah bahwa Nabi Muhammad hambanya, ya, hamba Allah. Dan hamba Allah adalah gelar tertinggi manusia. Hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba setan. Kenapa? Karena hamba Allah ini, ya, beberapa nabi, ya, itu umatnya kelewatan, menganggap nabi itu juga bukan hamba Allah tapi anak Allah. Ada beberapa nabi yang dibuat seperti itu karena kelewatan. Gak bisa, nabi tetap hamba Allah. Nabi Isa disebut anak Tuhan, gak bisa, tetap hamba Allah, ciptaannya, ya, karena dia bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan yang sopak, mata buta, ya, disembuhkan sama dia, lalu dia disembah. Salah, kan ini abdihi, hamba ya budak berarti. Selain juga ini adalah tingkat tertinggi bagi manusia. Dan Rasulullah adalah hamba Allah, disebut sebagai hamba Allah, bukan berserikat dengan Allah, dan bukan juga sebagai mempunyai kekuasaan yang mirip-mirip dengan Tuhan, enggak, ya. Jadi hamba Allah sama, kemarin kita sudah sampaikan tuh dari surat An-Nur, bagaimana dia tidak mengerti mengenai benar gak istrinya itu berbuat salah. Dia nggak tahu, kan dia manusia. Ya, kalau dia tahu punya kekuatan super gitu kan, tinggal dia terawang aja, oh bener gitu. Dia terawang, dilihat pakai kekuatan super, kan enggak. Nabi juga apalah, perang Uhud itu masuk apa namanya, baju besinya masuk ke gigi sini, nancep. Nabi manusia, ketika nancep di sini nih, diambil salah satu teman tuh baju besinya, sampai teman itu giginya patah saking kerasnya baju besi ini. Jadi kebayang coba, sahabat Nabi itu menggigit besi di sini, Nabi tarik ke sana, patah giginya, berarti nancepnya kuat. Nabi itu manusia, ya. Hambanya nggak punya kekuatan apa-apa kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa gue nggak ngerti ngapain kita harus naruh tongkat itu ke situ. Nah, ini ada tongkat, dipukul tongkat itu, aduh, basah. Ini kalau ini bukan tongkat, ini pipa. Pas kebetulan ada di samping saya. Dipukul kemana? Ke Laut Merah. Mana Musa tahu bahwa itu akan bisa membelah itu? Tidak pernah kepikir. Kenapa nggak pernah ada jalan laut?
yang membelah itu, nggak pernah ada. Dan manusia dia Musa itu. Ya. Nabi Isa juga disebutkan biiznillah. Saya menghidupkan orang mati biiznillah. Saya menghidupkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit biiznillah. Ya. Itulah hamba. Jangan sampai nambah perannya jadi anak Allah misalnya kan, anak Tuhan, punya punya sifat-sifat yang berbeda, setengah apalah gitu kan. Bukan, dia tetap hamba. Dia tetap nikah, dia tetap dia tetap makan ya. Dia punya istri, dia punya anak. Ya. Dia mungkin jalan-jalan di pasar ke sana ke sini lah, usaha juga dan sebagainya ya. Dia hamba. Lanjut ya, ayatnya masih di ayat 1 surat Al-Furqan. Liyakuna lil alamina nadhira, supaya menjadi pemberi peringatan pada seluruh alam. Pemberi peringatan kepada seluruh alam. Ya, basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira dan peringatan. Ya. Tapi potongan ayat sebelum nadhira itu disebut lil alamina, kepada seluruh alam, bukan satu kelompok. Ya. Universal kalau bahasa kita, bahasa sonolah. Jadi rahmatan lil alamin, kepada seluruh kelompok, seluruh dunia itu. Maka berakhirlah peringatan kepada lokal, kepada internasional gitu. Bukan cuma lokal saja, tetapi sekarang internasional. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, khotaman nabiyyin, itu menjadi seruan internasional ke seluruh dunia. Bukan berarti dia berkuasa di satu tempat, kemudian ada berkuasa juga di tempat lain, lalu bergerak terus menerus ingin melakukan penjajahan ya, melakukan Arabisasi lah kalau bahasa kita. Bukan, tapi memang seruan kepada seluruh manusia. Ada burung kedasi menemani. Seruan kepada manusia terus. Sepanjang ada manusia di negeri itu, di tempat itu, seru kepada Allah. Ya, makanya Nabi mengirim ke Maukokis, ke Kisra, ke Kaisar, ya, ke negeri-negeri aman, dikirim itu. Dai-dai dikirim. Nggak cuma merasa enak aja, wah iya saya udah menguasai jazirah Arab yang demikian banyak, udah selesai. Enggak begitu, karena perintah Nabi terus, perintah Allah itu terus menyebar. Dan bukan cuma satu kaum ya. Coba bayangkan ya, di zaman Rasulullah itu berkumpul ya, tidak pernah ada lagi zaman itu, di mana ratusan ribu orang ya, puluhan ribu orang berkumpul satu kota menyembah Allah bersama ya. Kita rindu lah, mudah-mudahan berkumpul dengan Nabi SAW. Bagaimana di satu kota bekerja bersama ya, dalam pimpinan Nabi SAW ya. Berkumpul banyak ras di situ, ada Rumi ya, Rumawi, ada Arab itu sendiri, kemudian ada Bilal, ada Parsi itu Persia, ada Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah ya, ada yang dari Romawi juga ya. Berkumpul banyak kulit di situ ya, semua alam ya. Makanya rahmatan lil alamin, Islam adalah rahmatan lil alamin. Enggak cuma manusia, hewan pun dirahmati. Apa kata Nabi waktu dia mengutus para sahabatnya berperang? Jangan tebang pohon ya. Kecuali memang untuk strategi perangnya. Jangan sembarangan tebang pohon. Jangan kau bunuh orang-orang yang datang ke gereja-gereja, jangan masuk ke mereka, biarkan mereka beribadah. Jangan kau bunuh anak-anak, jangan kau bunuh perempuan, kecuali perempuan yang memang ahli perang, memerangi.
orang-orang jompo jangan. Ya. Jadi itu rahmatan lil alamin. Menyiksa binatang dilaknat oleh Allah. Ya. Jadi ketika Islam hadir di satu tempat, mukmin hadir di satu tempat, itu keamanan. Dia bisa menjaga keluarganya, bisa menjaga tetangganya, tidak menyakiti tetangganya, tidak membuat sesuatu yang membuat tetangganya resah. Itu keimanan. Ya. Makanya disebut naziro, liyakuna lil alamina naziro, itu adalah kepada seluruh alam. Begitupun Nabi Muhammad SAW, betapa kasih sayangnya dia. Makanya alhamdulillah kita mendapat agama ini, mendapat Islam ini. Bersyukur pada orang tua kita, karena orang tua kita kebetulan muslim. Ya, menyampaikan muslim kepada anaknya. Mungkin orang tua kita belum maksimal memberikan pembelajaran agama, tapi kita alhamdulillah bersyukur. Nah, beberapa orang itu sulit mendapatkan agama ini, mencari dulu ke sana ke sini. Ya, ada yang sampai sekian agama dia telusuri untuk masuk. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Itulah keberkahan. Ketika orang menjadi muslim, mukmin, banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, saya dengar itu Ustadz Fadlan Garamatan kalau nggak salah yang di Papua itu disebutnya Ustadz Sabun, karena dia biasa membawa sabun kepada suku-suku itu untuk diislamkan, dan mereka mandi bersama-sama ketika diislamkan di Papua. Banyak tantangannya juga itu, sampai mungkin dipanah, di apalah macam-macam. Mudah-mudahan Ustadz Fadlan Garamatan dan orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan makomnya, menyampaikan kepada suku-suku ya. Kelebihannya adalah kalau di Papua, kelebihannya banyak yang mengerti bahasa Indonesia. Di Papua ada kelebihan berdakwah di Papua. Nah, salah satunya itu bisa lihatlah di YouTube tuh, ada tuh. Mereka pada mandi bareng tuh di ini. Berarti mandi bareng diajarkan lah, bukan berarti mandi kumpul. Diajarkan untuk berbersih dan sebagainya. Ada satu kepala suku itu bilang setelah selesai mandi dan sebagainya, kemudian dia tidur dengan nyenyak. Ya. Setelah bangun dia ngomong gimana? Baru kali ini aku merasa nyenyak tidur setelah mandi. Diajarkan mandi, kan ajaran mandi itu ajaran kesucian. Ya, makanya di Islam tuh ada wudhu, ada mandi. Ya, setelah junub ada mandi besar, ya, janabat. Nah, dengan mandi saja orang itu terpengaruh dengan Islam. Makanya orang-orang Islam tuh wangi. Mestinya begitu. Nah, kalau yang wangi tubuhnya agak berbeda, ya gimana caranya? Mandi dulu lah kalau mau ke musola. Jangan ketika ke musola orang yang di sebelah sini wah gitu wangi. Ya, ajaran wangi-wangi itu dari Rasulullah, dari Islam. Ya. Makanya jangan menolak kalau diberi minyak wangi. Nah, kalau wanginya ketiaknya kurang pas, bagaimana? Ya pakai tawas lah, pakai apa banyak deodoran apa. Tambah mungkin minyak wangi, jadi lebih nyaman. Jadi rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam. Ya. Ya. Nah, ini panjang satu ini, sebagai peringatan kepada seluruh alam. Nah, kita lanjut ya. Cukup kan ya waktunya. Ultum kuliah 27 menit. Kadang nyampe 37 menit. Ayat kedua surat Al-Furqan.
Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, yaitu yang baginya kerajaan langit dan bumi dan tidak mengambil anak atau enggak punya anak dan tidak mempunyai serikat, ya, kerja sama, ya, ada dalam kerajaan, dan menciptakan seluruh benda, seluruh sesuatu, ya saya. Qaddarahu taqdiro, maka diukur dengan ukuran serinci mungkin, ukuran sebenar-benar. Ya, ini tadi kan siapa yang menurunkan Furqan ini? Ya, adalah di sini disebutkan di ayat kedua, tidak disebutkan lafaz jalalah ini, lafal Allah ini nggak disebutkan ini, tapi sifat-sifatnya. Satu, apa? Yang menguasai langit dan bumi, punya kerajaan langit dan bumi, yang mempunyai langit dan bumi, as-samawati wal ard. Kalau punya langit dan bumi, dia tidak butuh apa-apa, ya. Hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wal ard, ya. Walam yattakhidz waladan, dan Allah tidak butuh anak. Nah, ini diingatkan lagi orang-orang yang mendapatkan nabi, yang mendapatkan kesempatan untuk diperingati oleh nabi, ya, melenceng gitu, masuk ke dalam. Selamat datang teh Oktiana Asisam. Terus semangat menyebarkan keimanan kepada siapapun, saudara, suami, termasuk bayi kecil, ya. Kembali lagi, wal ardi walam yattakhidz waladan, dan tidak mengambil anak. Kerusakan akidah orang-orang yang menerima Alkitab sebelumnya itu adalah menganggap ada anak Tuhan. Padahal di sini di ayat sebelumnya disebutkan abdihi, itu adalah hamba, nggak ada urusannya. Ngapain Allah punya serikat itu? Ngapain punya anak? Lam yalid walam yulad, itu nggak ada itu. Kalau udah ada akidah yang berpikir ada anak Allah, anak Tuhan, rusak semuanya. Ini anak Tuhan punya ibu, punya mertua, no. Kalau anak Tuhan berarti ada kebutuhan, no. Ya kan? Ada kebutuhan berarti. Ya. Nah, ini lam yattakhidz walad. Yang menurunkan Furqan ini itu tidak perlu anak, ya. Pembeda antara yang hak dengan yang batil ini nggak perlu anak. Nah, kita tahu Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anak Tuhan. Nasrani mengatakan Al-Masih Isa ibnullah, Isa adalah anak Tuhan. Kalau orang-orang Quraisy menganggap apa? Malaikat anak-anak perempuan Tuhan. Jadi malaikat itu disebut anak perempuan. Dia ngerti mengenai malaikat, tahu tentang malaikat, tapi dia menganggap anak Tuhan. Ada kucing. Assalamualaikum Ustadz Bedowi Muhammad. Salam hormat kepada keluarga, termasuk almarhum Mbah Jawahir, ya, guru kami. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya dan Allah sampaikan derajatnya yang mulia, insyaallah. Mbah Jawahir adalah salah satu guru kami, ya. Kami menganggap beliau guru, dan
Ya memang guru kami ya, hampir selama 2 tahun lah di Sumatera. Mudah-mudahan niat beliau menyampaikan Al-Quran kemanapun kita sambungkan, insya Allah. Salam semua Mbak Putri juga. Kita lanjutkan lagi. Jadi masih di surat Al-Furqan ya. Walam yattakhidz waladan, tidak perlu mengambil anak ya, Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada bagi dia serikat dalam kerajaannya. Nggak perlu serikat, tidak perlu MOU, tidak perlu kerjasama. Oke, saya kerjasama dengan setan ya, setan tolong gimana cara, harus saya kerjasama dengan ini, nggak bisa, nggak ada. Dia sendiri wahdah ya, shadaqah wa'dah, maha benar janji. Dia sendiri ahad. Makanya Bilal bin Rabah itu ketika ditindih dengan batu yang demikian besar, dia cuma nyebut ahad, ahad. Allah itu satu, nggak ada serikat-serikat seperti yang ente-ente punya ya. Ya. Makanya kalau perlu Tuhan dibuat dari kue itu ya. Salah satu sahabat itu kan pernah ngerjain bapaknya. Sahabat Ansor pernah ngerjain bapaknya. Nah, suatu ketika Tuhan dia ya berbentuk patung itu dibuang sama sahabatnya. Dibuang sama sahabatnya. Kemudian dicariin sama bapaknya, di mana nih? Akhirnya dibuang. Waktu itu dibalikin lagi. Siapa nih orang yang membuang Tuhan? Membuang Tuhan. Ada nyamuk juga kalau pagi-pagi. Membuang Tuhan. Wah, besoknya dibuang lagi. Bukan dibuang dan dipatahkan kalau nggak salah, ini tangannya atau gimana, dipatahkan. Dicari-cari lagi, ini siapa nih yang udah ngebuang, matahin lagi nih. Matahin siapa? Matahin itu patung itu. Wah, kemudian anak-anaknya biasalah pura-pura tidak tahu. Hari ketiga itu dibuang di jamban, di tempat orang biasa buang air besar. Belepotan gitu. Maaf ya. Itu Tuhannya dia itu belepotan. Ketika Tuhan lagi belepotan mau diambil dan sebagainya, baru anak-anaknya datang. Pak, itu Tuhan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dimasukin ke jamban juga mau aja. Sadar orangnya. Akhirnya dia sadar. Kemudian masuk Islam. Jadi begitu lemahnya akal dari orang-orang jahiliyah. Mungkin dia pinter tapi dia jahil ya. Malaikat anak Allah, anak-anak perempuan Allah disebut malaikat, terus anak laki-lakinya mana gitu. Makanya ratusan ya, hampir 300-an yang mengelilingi Ka'bah waktu itu, patung-patung. Dia kan berserikat, jadi ceritanya dia ngomong sama patung itu supaya disampaikan kepada Allah gitu, macam-macam loh. Dan di situ ada sistem kejahiliahan di situ. Ada dukun-dukun yang mengharapkan uang dari situ, macam-macam di situ, sistem kejahiliahan. Dan itu sama dari dulu sampai sekarang. Jahiliyah modern dan jahiliyah yang akan datang sama nama yang dulu. Ya. Merusak segalanya, termasuk merusak nafsu manusia. Kan sudah diajarkan bagaimana kaum Nabi Lut dihancurkan karena dia menyembah nafsu manusia. Padahal nafsu itu amarotum bisu, menyuruh kepada keburukan, kecuali yang dirahmati Allah atau yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Jadi Allah itu tidak ada syarikat dalam menguasai langit dan bumi, itu nggak ada serikat. Ya, lanjut lagi. Wa khalaqa kulla syai'. Allah lah yang menurunkan Quran ini, menurunkan Furqan ini, yang menciptakan seluruhnya, segalanya yang ada di dunia ini. Bahkan
yang di akhirat pun diciptakan, neraka sudah diciptakan, surga sudah diciptakan, dan dia makhluk. Ya. Ada satu kisah, saya belum cek ini kebenaran, tapi ketika salah satu imam disuruh menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, ya, karena kerasnya penyiksaan pada saat itu, akhirnya imam itu bilang begini, Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini semua makhluk. Coba kita bayangin. Jadi dia nyebutin Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini semua makhluk. Penguasanya, oh berarti Al-Quran juga makhluk. Padahal dia nyebutnya ini semua makhluk. Sebagian kaum muslimin ngerti bahwa yang disebut makhluk itu ini, tangan ini yang makhluk. Waktu itu keras penyiksaan pada yang kalau Al-Quran udah disebut makhluk, bukan kalam Allah, berarti ada cacatnya gitu. Ya, Al-Quran kalam Allah. Ya, kesempurnaan Allah di sini. Oke. Al-Mulki wa khalaqa kulla syai', dan menciptakan seluruhnya. Seluruhnya kita sudah tahu bahwa Allah itu pencipta manusia. Ya. Pencipta alam semesta, pencipta burung yang lagi bunyi uwik uwik uwik, nggak tahu tuh burung apa. Dan kita ingat burung melebarkan sayap, kemudian menutupkan sayap, sofati wayak bilden, melebarkan menutupkan, itu adalah ada caranya, cara untuk sholat dia, cara bertasbih dia. Jadi seluruh alam ini itu akan mendukung orang mukmin. Dia adalah hambanya Allah. Nah, kemudian ada potongan ayat yang saya sebenarnya pengen agak panjang bahasa. Faqaddarahu taqdiro, lalu diukur, diciptakan seukuran sedetil mungkin, serapi mungkin seluruh ciptaan manusia. Seluruh ciptaan Allah. Agak belibet. Diciptakan serapi mungkin. Ibu-ibu tuh paling merasakan. Kenapa? Karena ada hamil. Bagaimana dari tidak ada? Nggak pernah ada setelah berhubungan dengan suami, lalu ada sesuatu makhluk di dalam. Betapa kita mencintai dia. 9 bulan wahnan ala wahn, tambah berat. Makanya kata Nabi, kalau ditanya berbakti kepada saya, makmu lah, makmu baru bapak. Kenapa? Ini merasakan, dan yang namanya bayi itu kan tidak ada tuh WhatsApp kita minta maaf kurang nih makanannya, enggak, dia cuma memberikan sinyal-sinyal aja. Yang namanya plasenta ari-ari itu satu sistem pemasukan makanan yang luar biasa, berubah tiap detik. Karena manusianya juga berubah tiap detik. Ada tambahan lagi. Itu contoh lah. Ya. Ada ukurannya tertentu. Ada 3 kegelapan di situ. Ya. Ada kegelapan perut, ada kegelapan kantong rahim, ada kegelapan amnion. Apa sih amnion? Tanya sama guru IPA. Ketika amnion itu apa? Ketubannya. Anak saya tuh sempat pecah juga. Anak saya yang kedua tuh sempat pecah ketubannya sebelum. Ya. Jadi Allah menciptakan semua itu dalam kadar yang betul-betul teliti. Oksigen 21%. Ada yang melakukan, ya, menyatakan dalam sebuah bukunya itu oksigen 21% di udara kita. Kalau ditambah sampai 50% banyak yang kebakar. Karena dia zat pembakar, banyak yang kebakar, kena kilat sedikit, pus, bakar. Ya. Begitupun ini tanah. Kalau kita tambah lagi tanah, banyak karbon yang menyerap oksigen, macam-macam. Ya. Kemudian lapisan bumi yang ada atmosfer ini. Ya.
pelindung dari jutaan meteor. Ada lagi ini contoh apa, es. Kenapa es ngambang? Kalau es turun di bawah itu gunung es bakal bisa membuat es lautan. Selautan itu bisa jadi es semua. Termasuk ini jari-jari tangan. Jari-jari tangan ini juga merupakan betapa sulitnya orang membuat jari tangan. Lihat aja robot tetap aja kaku-kaku kan. Kalau begitu tetap, tapi kita ini luar biasa nih. Ini hampir 360 derajat ya, 180 lah tuh sampai bunyi. Ini jari tangannya Allah ya, bisa buat ngorek-ngorek, kucek-kucek, narik, tik 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 tik, nyongkel. Jari tangan menggenggam, mukul. Nah, jari tangan ukurannya betul-betul tepat. Mata manusia, saya pernah baca, mata manusia nih kalau dia berada di satu bukit, kemudian seluruhnya gelap, bukit itu di padang pasir, seluruhnya gelap, ada satu korek nih dari 80 km kurang lebih, mungkin dari Jakarta sampai berapa, 80 km, Purwakarta mungkin ya, atau Cikampek, 80 km itu ketika korek dinyalain, itu mata kita melihat cahaya itu. Betapa mata itu ya diukur, ada ukurannya yang luar biasa. Itu mata kita. Pertanyaannya, ada yang nggak punya mata? Ada. Kemarin kita sudah sampaikan. Ada cacing, ada ada bintang laut. Semuanya sama. Dan air itu aturannya sama dari dulu sampai sekarang. Nggak pernah hujan terus selama 1 tahun ya, atau salju terus, nggak pernah ini. Coba, itu ukuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sudah faqaddarahu taqdira. Ada kuasa di situ, ada takdir di situ, ada ukuran di situ yang tepat ya. Itu dari sisi udara ya. Kemudian gas yang disampaikan dari bumi ini kan keluar gas nih dari dari gunung, selalu ada gas terus, kan nggak menguasai kita ya. Nyamuk dari dulu sekecil itu aja nggak bisa gede-gede itu. Kalau nyamuk gede-gede kacau, kita bisa nonjok nyamuk gede. Dari dulu kita punya hewan gede-gede kan, ada gajah, ada apa, tapi dia nggak menguasai dunia. Ada macan, dia nggak masih dunia seperti film-film ya. Wah, itu mah terlalu ngayal ya, nggak menguasai itu ya. Lalat sese, ada lalat sese tulisannya TSE itu di daerah Afrika, dan bisa menghancur bikin penyakit tidur kalau nggak salah, dan berbahaya itu. Tapi itu cuma di sana aja, nggak nyampe ke sini gitu. Nah sekarang masalahnya ada corona lah, ada COVID-19. Apa dia menguasai dunia ya? Oh, sudah ada negeri-negeri yang berhasil menanggulanginya. Udah ada ukurannya, Allah sudah kasih, cuma kita ikhtiar ya. Jantung berdetaknya terus segitu terus, tek 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 gitu. Nggak ada yang ini, nggak ada yang nggak ada yang nggak pas ya. Ada ukuran air mengalir ke bawah terus ukurannya, dan angin juga kan sesuai dengan tekanannya tuh. Tekanan rendah, tekanan tinggi, tekanan tinggi, tekanan rendah, tekanan tinggi, tekanan rendah kalau angin. Dan berputar terus, termasuk awan yang digerakkan, kemarin itu sudah sampaikan, digerakkan oleh Allah. Jadi ketika kita memandang sekeliling, itu di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah ya. Dan pohon-pohon ini juga ayat-ayat Allah. Kita perlakukan dengan sebaik mungkin. Nah,
Orang-orang musyrik itu nggak mau dengerin yang kayak gini, atau nggak peduli, nggak ada urusan. Padahal setiap hari malam mengganti siang ya, dia tahu dari mana airnya, ada air zam-zam juga di situ, tapi dia nggak mau ya, bahkan mengejek Rasul. Mudah-mudahan surat Al-Furqan ini mengingatkan, ada semut juga di sini, an-namal ya. Al-Quran juga menyebutkan semut an-namal, bahkan semut diabadikan ya, tentang Nabi Sulaiman ya, mengenai beberapa semut ya. Pemimpinnya bilang ayo masuk ke dalam, nanti khawatirnya pasukan Nabi Sulaiman menginjak-injak kita gitu. Jadi nggak sembarangan juga sama semut, kalau nggak terpaksa banget jangan dibunuh ya, kalau nggak terpaksa sekali. Makanya Nabi Sulaiman tertawa, Robbi an ashkuroni amatakallati an'amtu alai, bersyukur terhadap nikmat yang telah engkau berikan padaku, karena itu nikmat dari Allah, dan tidak pernah ada nabi yang bisa bicara dengan hewan setelah itu ya. Kalau Nabi Muhammad SAW diberi sedikit saja ya, ada sedikit ketika pohon menangis, ada suara seperti suara sesegukan anak kecil waktu itu. Kenapa menangis? Karena biasanya Nabi khotbah di situ. Jadi jangan salah, pengaruh Quran, pengaruh menyampaikan ayat-ayat Allah itu didengarkan juga oleh makhluk, sama pohon-pohon, sama hewan, sama jin, sama siapapun. Jadi sampaikanlah apa aja yang kita sampaikan sesuai dengan kehendak Allah, nggak usah ragu. Resiko ya biasa, resiko di mana-mana aja, orang tidur aja beresiko nggak ngapa-ngapain pun beresiko ya, ambillah resiko ini, resiko menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hormat kepada